Selamat siang anak-anak. Pada video tutorial kali ini Ibu akan menjelaskan penggunaan fungsi finansial di bidang akuntansi, khususnya untuk perhitungan biaya penyusutan. Sebelum Ibu memberikan contoh, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang disebut dengan biaya penyusutan. Biaya penyusutan pada dasarnya adalah biaya yang dialokasikan dari suatu aset tetap karena aset tersebut dipakai. Nah, sebagai contoh di sini kita memiliki aset misalnya truk nih, dengan harga perolehan 250 juta. Aset ini bisa digunakan selama 10 tahun, diperkirakan bisa dipakai selama 10 tahun. Nah, 10 tahun ini disebut sebagai umur ekonomis. Kemudian setelah 10 tahun dipakai, diperkirakan nilai pasar dari truk tadi atau biasa disebut sebagai nilai residu adalah 20%. 20% dari 250 juta atau nilai residunya adalah 50 juta. Artinya selama 10 tahun dipakai terjadi pengurangan nilai ekonomi sebesar 200 juta. 200 juta inilah yang disebut sebagai biaya penyusutan. Nah, biaya penyusutan ini kemudian akan dialokasikan ke dalam 10 tahun penggunaan. Nah, pengalokasian biaya penyusutan ini yang bisa dihitung menggunakan beberapa metode. Dalam akuntansi ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk menghitung biaya penyusutan, yaitu yang pertama menggunakan metode garis lurus, yang kedua menggunakan metode jumlah angka tahun, ketiga menggunakan metode saldo menurun, dan yang keempat adalah menggunakan metode saldo menurun ganda. Meskipun secara akuntansi untuk penghitungan biaya penyusutan masih ada lagi, yaitu misalnya menghitung biaya penyusutan berdasarkan unit produksi atau berdasarkan jumlah jam kerja. Namun untuk yang perhitungan yang kedua, misalnya berdasarkan unit produksi atau jam kerja, untuk perhitungannya tidak perlu menggunakan fungsi finansial. Kita cukup menggunakan fungsi-fungsi matematika sederhana. Baik anak-anak, kita akan membahas biaya penyusutan menggunakan metode yang pertama, yaitu metode garis lurus. Apabila kita menggunakan metode garis lurus, maka formula atau fungsi yang digunakan adalah fungsi SLN. Nah, sebelum itu Ibu akan menjelaskan kolom-kolom yang perlu kita buatkan terlebih dahulu. Jadi untuk menghitung biaya penyusutan kita memerlukan informasi. Yang pertama adalah harga perolehan. Jadi yang dimaksud dengan harga perolehan itu adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh suatu aset sampai aset tersebut siap untuk dipakai. Kemudian informasi yang kedua berkenaan dengan umur ekonomis. Yang dimaksud dengan umur ekonomis adalah perkiraan umur tersebut dapat digunakan. Ini ada sedikit perbedaan antara umur ekonomis menurut akuntansi dan menurut pajak. Tapi dalam untuk pertemuan kali ini Ibu hanya membahas umur ekonomis secara akuntansi. Kemudian yang kedua, kita memerlukan informasi berkenaan dengan nilai residu atau nilai sisa, yaitu nilai perkiraan setelah masa atau umur ekonomisnya terlewati. Nah, kemudian di bagian bawah anak-anak perhatikan ada tabel-tabel yang perlu kita buat. Ada kolom-kolom yang pertama tahun ke. Ini jadi nanti kita akan menghitung tahun pertama itu besarnya biaya penyusutannya berapa. Kemudian kolom yang berikutnya ada akumulasi penyusutan. Total penyusutan selama periode itu berapa, kemudian nilai buku berapa. Baik, kita mulai menghitung biaya penyusutan di sel B9. Tadi sudah Ibu sampaikan untuk menghitung biaya penyusutan menggunakan metode garis lurus kita menggunakan rumus atau fungsi SLN. Kita ketik sama dengan SLN. Perhatikan di sana ada keterangan returns the straight line depreciation of an asset for one period. Di situ
returns the straight line depreciation, menghitung depresiasi atau biaya penyusutan menggunakan straight line, garis lurus untuk aset selama satu periode. Di sini dikatakan for one period, sebab pada metode garis lurus besarnya biaya penyusutan antar periode itu besarnya adalah sama. Jadi untuk aset ini ketika memiliki umur ekonomis selama 10 tahun, maka besarnya biaya penyusutan tahun pertama sampai dengan tahun yang ke-10 jumlahnya adalah sama atau ajeb. Baik, kita ketik kurung buka. Nah, sintaksnya adalah cost salvage life. Cost di sini bercetak tebal, berarti kita diminta untuk menentukan cost. Apa yang dimaksud dengan cost? Cost adalah harga perolehan, sehingga kita klik sel B4 250 juta. Karena rumus ini akan kita kopikan ke bawah dan datanya sama, maka kita absolutkan, tekan F4 separator. Nah, sekarang kita diminta untuk mengisi salvage atau nilai sisa, sehingga kita klik sel B6. Ini kita absolutkan lagi. Kemudian separator life adalah umur ekonomis, kita klik 10 di sel B5. Kita tekan F4 lagi untuk mengabsolutkannya, kurung tutup, enter. Nah, ini sudah terhitung besarnya biaya penyusutan untuk periode tahun pertama 20 juta. 20 juta itu sebenarnya kita menghitungnya mudah ya. 250 juta dikurangi nilai sisa 50 juta, 200 juta, 200 juta dibagi 10 periode. Berarti masing-masing periodenya adalah 20 juta. Ini bisa kita copy ke bawah seperti ini. Nah, kemudian akumulasi penyusutan atau jumlah penyusutan. Untuk tahun pertama otomatis jumlahnya cuma 20 juta. Nah, sama dengan ambil dari sel B9. Kemudian untuk periode yang kedua, berapa jumlah akumulasi penyusutannya? Berarti akumulasi periode pertama, C9 ditambahkan dengan biaya penyusutan tahun kedua. Nah, ini kemudian kita copy ke bawah. Jadi di akumulasi penyusutan kita memiliki dua rumus. Rumus untuk yang akumulasi periode yang pertama diambilkan dari penyusutan periode yang pertama, sementara untuk akumulasi periode kedua dan seterusnya diambil dari akumulasi periode sebelumnya ditambah dengan penyusutan periode yang bersangkutan. Baik, kemudian kolom yang ketiga adalah nilai buku. Nilai buku diperoleh dari harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Kita tuliskan rumusnya sama dengan harga perolehannya 250 juta. Ini kita absolutkan, kita kurangi dengan akumulasi penyusutan. Kita copy ke bawah. Perhatikan, pada tahun pertama nilai buku 230 juta. Dihitung dari mana? 250 juta dikurangi 20 juta atau akumulasi tahun pertama. Nilai buku tahun kedua 210 juta dihitung dari 250 juta dikurangi dengan akumulasi tahun yang kedua. Sekarang anak-anak perhatikan, nilai buku di akhir tahun yang ke-10 adalah sebesar 50 juta. Ini sama dengan nilai residu yang di awal tadi sudah kita hitung. Demikian tadi untuk perhitungan biaya penyusutan menggunakan metode garis lurus. Untuk metode yang selanjutnya anak-anak kita akan menggunakan metode jumlah angka tahun. Ini untuk memudahkan anak-anak sekaligus nanti bisa memperbandingkan. Sudah Ibu siapkan sheetnya, angkanya juga sama persis. Nah, datanya sama persis. Harga perolehannya sama 250 juta, umur ekonomisnya 10 tahun, nilai residunya adalah sebesar 50 juta. Misalnya nilai residu tadi dihitung dari 20% dari harga perolehan. Baik, untuk biaya penyusutan jumlah angka tahun kita menggunakan formula SYD sama dengan SYD. Nah, di situ ada keterangannya returns the sum of your digits. Jadi SYD itu kependekan dari sum of your digits.
Jadi ini adalah menghitung biaya penyusutan dari suatu aset menggunakan metode sum of years digit, ya, jumlah angka tahun, for a specified period. Ada perbedaan dengan SLN tadi. Ketika LSN di sini adalah a period, tapi ketika SYD a specified period. Artinya apa? Ketika SLN jumlah penyusutan dari tahun pertama sampai tahun ke-10 ajek sama, tetapi ketika menggunakan metode jumlah angka tahun, besarnya biaya penyusutan berubah. Jadi di tahun yang pertama nanti dia akan memiliki biaya penyusutan yang lebih besar. Baik, kita lihat sintaksnya. Sama dengan SJD, cost salvage life per. Cost tadi sudah paham ya anak-anak, kita pilih harga perolehan, absolutkan. Salvage-nya kita ambil dari nilai residu, kita absolutkan. Life kita ambilkan dari umur ekonomis, absolutkan. Per, nah per ini yang tadi tidak ada di SLN. Per ini adalah periode, atau dalam hal ini kita gunakan tahun ke. Ya, jadi tahun ke-nya kalau tahun pertama ya kita ambil angka 1. Nanti tahun yang kedua dan seterusnya tinggal tarik ke bawah. Jadi untuk yang per tidak perlu diabsolutkan. Ini merupakan sel relatif. Oke, kita kurung tutup, enter. Kita copy ke bawah. Nah, perhatikan anak-anak, hasilnya dari periode pertama sampai dengan periode ke-10 jumlahnya berbeda. Di tahun awal nilainya besar, semakin ke bawah nilainya semakin kecil. Ya. Kemudian kita akan menghitung akumulasi penyusutan, tinggal mengulang yang tadi, ya. Akumulasi penyusutan periode pertama sama dengan penyusutan periode pertama. Penyusutan periode kedua terdiri dari akumulasi penyusutan periode pertama ditambah penyusutan periode kedua. Nah, ini kemudian kita copy ke bawah. Ini kalau keluar pagernya sekali lagi berarti kolomnya kurang lebar, kita lebarkan. Kemudian nilai buku diperoleh dari harga perolehan, kita absolutkan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Jadi untuk akumulasi penyusutannya biarkan menjadi sel relatif, tidak perlu diabsolutkan. Nah, kita tarik hasilnya seperti ini. Sekali lagi perhatikan nilai residunya di tabel bawah dan atas hasilnya adalah sama. Nah, ini menggunakan metode jumlah angka tahun. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, kita akan masuk metode yang ketiga, yaitu metode saldo menurun. Metode saldo menurun, rumus yang kita gunakan adalah DB, double balance, sama dengan DB. Nah, sekali lagi, cost harga perolehan absolut, salvage nilai residu absolut, life-nya umur ekonomis absolut, periodnya, nah kita isi dengan tahun ke. Nah, month ini kita biarkan saja, ya. Kalau tidak kita isi nanti otomatis dia akan membacanya adalah 12 bulan, ya. Ini kita biarkan saja sampai ke periods. Nah, hasilnya seperti ini. Kita tarik ke bawah. Nah, jumlahnya antar periode juga berbeda. Rumus akumulasi penyusutannya kita ulang seperti yang tadi. Akumulasi tahun pertama sama dengan penyusutan tahun pertama. Akumulasi tahun kedua sama dengan akumulasi tahun pertama ditambah penyusutan periode kedua. Kita copy ke bawah hasilnya. Kita lebarkan lagi. Nah, untuk nilai buku sama dengan harga perolehan, kita absolutkan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Nah, ini kita tarik ke bawah. Seperti ini hasilnya. Nah, untuk yang double balance, ya, atau saldo menurun ini, untuk hasil nilai residunya ada sedikit perbedaan dengan nilai residu hasil perhitungan di awal. Jadi ini angkanya berbeda karena faktor pembulatan. Baik anak-anak, kita lanjut dengan metode yang keempat, yaitu saldo menurun ganda atau DDB, double declining balance.
Ini sebenarnya hampir sama dengan DB, hanya double berarti dikalikan 2, ada faktor pengali. Oke, kita tuliskan di sini sama dengan DDB. Nah, ini keterangannya. Returns the depreciation of an asset for a specified period using the double declining balance method or some other method you specify. Menghitung biaya penyusutan ya pada periode tertentu. Nah, berarti nanti tiap periode jumlahnya akan berbeda. Ya, menggunakan metode saldo menurun atau metode yang lain yang lebih spesifik. Ya, di sini dikatakan spesifik karena double declining ini nanti memunculkan komponen faktor. Nah, ini kita lihat sintaksnya. Di sini ada cost salvage life period factor. Nah, faktor ini yang tadi tidak ada di rumus DB. Ya, jadi nanti di DDB ini kalau faktornya tidak kita isi, otomatis Excel akan membacanya sebagai 2 atau pengali 2 karena double declining balance, 2 kali dari saldo menurun. Oke, kita terapkan rumusnya. Cost kita ambil dari harga perolehan absolute, salvage kita ambil dari nilai residu absolute, life kita ambil dari umur ekonomis absolute, periodsnya kita ambil dari tahun ke ajek relatifnya, kemudian kita beri kurung tutup. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ternyata ketika kita menggunakan metode DDB, umur ekonomis atau biaya penyusutannya berakhir di tahun ke-8. Ya. Sekarang kita lihat akumulasi penyusutannya sama dengan yang tadi. Akumulasi tahun pertama sama dengan penyusutan tahun pertama. Akumulasi tahun kedua sama dengan akumulasi tahun pertama ditambah biaya penyusutan tahun kedua. Dan seterusnya kita tinggal copy ke bawah. Nilai kurang lebar lagi. Nilai bukunya tahun pertama adalah harga perolehan, kita absolutkan dikurangi dengan akumulasi penyusutan tahun pertama. Nilai buku tahun kedua sama, harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan tahun kedua. Sehingga untuk harga perolehannya kita absolutkan, sementara untuk akumulasi penyusutan kita biarkan menjadi sel relatif. Kemudian ini kita copy ke bawah. Nah, perhatikan. Nilai residunya dari tahun atau periode tahun ke-8 sampai dengan ke-10 ajek sebesar 50 juta. Nah, ini dari keempat metode ternyata menghasilkan angka biaya penyusutan yang berbeda-beda tergantung dari metode yang digunakan. Ya, anak-anak, untuk biaya penyusutan yang Ibu jelaskan di video ini, Ibu ulang sekali lagi, hanya menggunakan 4 metode, yaitu garis lurus kita gunakan SLN, metode jumlah angka tahun kita gunakan formula SYD, metode saldo menurun kita menggunakan formula DB, dan saldo menurun ganda kita gunakan formula DDB. Sementara untuk menghitung biaya penyusutan berdasarkan unit kerja atau jam kerja bisa dikerjakan tanpa atau bisa diselesaikan tanpa menggunakan rumus finansial. Demikian untuk video tutorial pada kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih.